Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Lara Hermalia Putri, dengan NIM D1C22032. Selanjutnya, Nuralela Valentina Borufilalahi dengan NIM D1C222070. Dan selanjutnya, Yudo Kusumo dengan NIM D1C222024. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proses pasca panen pada pohon pisang. Pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang penentuan buah untuk dipanen. Proses penentuan kematangan pada pohon pisang bisa ditentukan melalui pengalaman dengan ciri-ciri fisik meliputi bentuk buah, ukuran buah, dan perubahan warna pada kulit buahnya. Beberapa tanda atau ciri sering digunakan sebagai kriteria untuk memutuskan buah pisang dapat dipanen. Petani seringkali menentukan berdasarkan pengalaman dengan ciri-ciri fisik pada buah, meliputi bentuk buah, ukuran, dan warna kulit buahnya. Untuk memastikan ketuaan panen yang tepat juga perlu didukung analisa komponen penting sebagai penentu seperti kadar padatan terlalu total, kadar pati, dan kadar asamnya. Namun, analisis kimiawi harus mengambil buah dan menghancurkannya. Oleh karena itu, analisis dilakukan sebagai pengendali mutu buah dan diambil pada beberapa contoh saja. Cara lainnya adalah melalui umur buah yang umurnya pada buah pisang ditentukan sejak buah mekar. Cara ini dikenal dengan cara fisiologis yang mudah dilakukan. Pada perkebunan besar, petugas pemanen selalu memberi tanda pada buah pisang yang mekar dengan warna-warna yang berbeda. Dan berdasarkan varietas pisangnya yang telah diketahui sebelumnya berapa umur panen yang tepat, maka pada umur tertentu tersebut dapat dilakukan pemanenan. Tingkat ketuaan buah merupakan faktor penting pada mutu buah pisang. Buah yang dipanen kurang tua meskipun dapat matang, namun kualitasnya kurang baik karena rasa dan aromanya tidak berkembang baik. Sebaliknya, bila buah dipanen terlalu tua, rasa manis dan aroma buah kuat tetapi memiliki masa segar yang pendek. Oleh karena itu, tingkat ketuaan panen sangat erat kaitannya dengan jangkauan pemasaran dan tujuan penggunaan buah. Selanjutnya, poin kedua yaitu cara panen. Setelah buah yang akan dipanen ditentukan tingkat ketuaannya dan sudah memenuhi syarat, maka batang pohon dipotong pada posisi ketinggian sekitar 1 meter. Kemudian dipotong setengah diameter batangnya dan pohon direbahkan. Tandan pisang dipotong setelah pohon rebah dan dijaga agar buah tidak terkena getah. Untuk menjaga agar tandan buah pisang tidak kontak dengan tanah, maka di perkebunan besar biasanya panen ditangani oleh 2 orang. Satu orang memotong tandan dan satu orang lainnya langsung menerima dan memanggulnya untuk menggantungkan tandan tersebut pada kabel-kabel yang telah diinstalasi di perkebunan terhubung ke bangsal pengemasan. Melalui kabel tersebut, buah pisang sampai ke bangsal pengemasan untuk penanganan selanjutnya. Petani melakukan panen pisang dengan memotong tandan dan kemudian diletakkan di tempat pengumpulan. Disarankan untuk meletakkan tandan pisang pada tempat yang teduh, tidak terkena sengatan matahari langsung, dan buah pisang tidak menyentuh tanah. Secara sederhana dapat digunakan alas dan daun pisang kering. Tandan harus diposisikan sedemikian rupa hingga buah pisang tidak terkena getah yang keluar dari bekas tandan yang dipotong. Setelah terkumpul beberapa tandan, biasanya petani membawa dengan menggunakan pikulan ke rumah atau langsung menjualnya kepada pedagang pengepul. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lanjutkan penjelasan selanjutnya oleh Valentina. Kepada Valen dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pengumpulan dan pengangkutan. Dalam mempertahankan mutu buah pisang setelah dipanen, maka penanganan yang tepat adalah tanda diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena oleh matahari dan tidak terkena oleh tanah. Biasanya para petani bisa memiliki tempat di samping rumahnya untuk menyimpan tandan pisang yang telah dipanen. Tandan bisa diletakkan secara berjajar, tidak bertumpuk, dan dijauhkan dari getah agar tidak kotor. Selanjutnya, pemotongan sisir dan pencucian. Untuk menjaga kualitas dalam panennya, maka harus dilakukan potongan sisir dengan menggunakan pisau khusus. Dehader. Biasanya setiap dipotong, maka akan mengeluarkan getah. Maka dari itu, sisir pisang yang telah dipotong harus dimasukkan dalam bak berisi air. Jika satu sisir pisang terlalu besar, maka perlu dipotong lagi dalam bentuk cluster. Baiklah, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudo Kusuma. Kepada Yudo dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Lara telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu bagian pengemasan dan penyimpanan.
Pada pengemasan buah pisang ditujukan agar dapat melindungi buah dari kerusakan mekanis dan memudahkan penanganan selama pengangkutan untuk distribusi dan pemasaran. Kemasan harus mampu mempertahankan bentuk dan juga mampu untuk mengeluarkan panas dan uap air yang akan dihasilkan oleh buah pisang yang akan tetap melakukan respirasi. Untuk kemasan buah pisang terdapat bermacam-macam bentuk, ukuran, dan bahan kemasan. Paling sederhana dan masih banyak digunakan adalah keranjang terbuat dari anyaman, bambu, kotak dari kayu, dan kotak dari karton. Untuk kemasan karton biasanya digunakan oleh perusahaan atau swasta yang memiliki perkebunan buah pisang. Selanjutnya yaitu di bagian pemeraman. Buah yang sampai pada tempat tujuan diharuskan dalam keadaan masih hijau. Pemeraman pada lingkungan suhu sejuk dapat menghasilkan pisang dengan kematangan yang pas, namun dengan dagingnya yang masih keras. Cara pemeraman sederhana adalah menempatkan pisang di dalam tanah dan selanjutnya dilakukan pengasapan dari daun kelapa dan sabut kelapa atau disebut juga dengan pengomposan. Baik, saya kembalikan kepada Lara. Terima kasih penjelasannya, Saudara Yudo. Mungkin sekian dari kami. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, tanaman pisang merupakan tanaman buah berbentuk herba berasal dari kawasan di Asia Tenggara. Di Indonesia, pisang merupakan salah satu buah yang sangat populer di masyarakat karena mudah ditemukan dan tersedia dalam berbagai jenis. Di samping harganya yang sangat terjangkau dan nilai gizinya yang sangat lengkap. Budidaya buah pisang saat ini tidak hanya dilakukan secara sederhana, hanya di pekarangan, kebun, atau rumah, tetapi telah dilakukan secara intensif, terutama pisang untuk keperluan ekspor perkebunan. Tanaman pisang merupakan jenis buah klimaterik yang mengalami kenaikan respirasi dan produksi etilen yang tinggi selama penyimpanan. Produksi etilen yang tinggi dapat menyebabkan daya simpan pisang sangat singkat, sehingga berakibat cepat menurun kualitasnya. Daerah produksi dengan daerah pemasaran konsumen dapat berjarak jauh antara pulau sehingga diperlukan penanganan yang baik dan tepat seperti memperhatikan teknik panen pada buah pisang dan penanganan ketika pasca panen agar tidak mudah rusak karena penanganan yang kasar ataupun serangan hama penyakit. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.